Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hanya kurang semangat salamnya. Siapa yang jawab salam insyaallah besok dapat rezeki. Amin. Sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudkhirahu ala dini kulli wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala 'abdika wa rasulika sayyidina Muhammadin خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من فرح بدخول رمضان حرم الله جسده على النيران. صدق الله العليم وصدق رسوله النبي وحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حاضرين والحاضرات رحمكم الله yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus MC kita dan Ketua Masjid Jami'at Tawadud Bapak Ustaz Babang Bunarba, mudah-mudahan beliau diberikan kesehatan dan umur panjang Allah Subhanahu wa taala. Dan juga saudara kita, orang tua kita Bapak Ahmad Jubaidi, mudah-mudahan juga beliau diberikan kesehatan dan umur panjang Allah Subhanahu wa taala, diberikan penyakitnya sebagaimana biasanya. Dan juga yang saya hormati para asatidz wa asidadah, Ustaz Fadhali, qiraatul Quran kita, orang tua kita, dan juga hadirin wal hadirat yang hadir pada malam hari ini. Mudah-mudahan Allah limpahkan rahmat dan karunia kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah di malam Sayyidul Lail, di malam Jumat ini di bulan Sya'ban kita hadir bersama. Tentunya ini semata-mata takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Karena bukan karena Allah Subhanahu wa taala mungkin kita tidak bisa duduk bersama dan hadir di masjid yang mulia ini. Tentunya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga langkah demi langkah kita dari rumah masing-masing menuju tempat yang mulia ini, menuju majlis yang mulia ini, mudah-mudahan setiap langkahnya menjadi kifarat terhadap dosa-dosa kita dan setiap langkahnya menjadi amal yang ibadah pada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dan juga tidak lupa salawat serta salam semoga tetap tercurah keharibaan junjungan kita, dialah baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkat nur Muhammad Allah ciptakan kita semua. Berkat perjuangan Muhammad kita semua bisa menganut Islam sampai ke Indonesia, dan mudah-mudahan kelak di yaumul qiyamah kita mendapat syafaatul uzma. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masih kita berada di bulan Barakah yang dimulai dengan bulan Rajab yang sudah lewat. Di tengah-tengah ini kita berada di bulan Sya'ban, dan mudah-mudahan kita disampaikan pada bulan Ramadan. Bagaimana doa kita? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan ighfir lana dunubana. Ya Allah, berikanlah keberkahan pada kami semua. Berikanlah keberkahan pada yang hadir pada malam hari ini. Berikanlah keberkahan pada warga Rusun Cinta Kasih di bulan Rajab yang telah lewat, di bulan Sya'ban yang kita lalui, dan sampaikanlah kita di bulan Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Kita di bulan Sya'ban, bulan yang penuh pasti keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala.
Halo, diam ya. Anak-anak bisa diam. Uskut la tatakallam. Oke? Bulan Saban adalah bulan di mana diangkatnya amal-amal manusia. Setiap hari kita selalu diawasi oleh dua malaikat. Yang namanya malaikat Raqib, yang kedua malaikat Atid. Setiap kebaikan yang kita lakukan, walaupun kebaikan itu sebesar biji zarah, sebesar atom yang sangat-sangat kecil, yang tidak bisa dilihat oleh mata, mungkin bisa dilihat oleh mikroskop, tapi kebaikan itu tidak lepas tercatat oleh malaikat Raqib. Begitu juga sekecil apapun kejahatan kita, walaupun ada sedikit dalam hati kita, sedikit apapun kejahatan kita, walaupun sebesar biji zarah, maka itu pun akan dicatat oleh malaikat yang namanya malaikat Atid. Dan semua apapun yang kita lakukan akan mendapatkan balasannya. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Adapun amal yang kita perbuat walaupun sebesar biji zarah, sebesar atom, itu akan mendapatkan kebaikannya dari Allah Subhanahu wa taala, senantiasa dicatat oleh malaikat Raqib. Begitu juga amal kebaikan yang kecil walaupun sebesar biji zarah, tetap itu pun dicatat oleh malaikat Atid dan tentunya akan mendapatkan balasannya. Semuanya dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka menurut para ulama, pertengahan Saban yang disebut dengan nisfu Sa'ban, nisfu setengah Sa'ban, bulan Sa'ban, setengah bulan Sa'ban, insyaallah mungkin di malam Jumat ya. Yuk kita bersama-sama, apakah di sini ada? Insyaallah di masjid ada. Kita tetap mengajarkan sebagai keyakinan kita bahwa yakin ada dua malaikat yang selalu mencatat dan itu dibukukan. Maka di tanggal 15 di bulan Sya'ban, maka itu akan diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekecil apapun perbuatan kita, baik buruknya, itu dicatat oleh malaikat dan diserahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka malam ke-16-nya kita pun mendapatkan kitab yang baru dicatat. Maka keberkahan kita ketika kita sebelum kitab kita diberikan pada Allah Subhanahu wa taala, maka dengan nisfu Sa'ban kita berzikir kepada Allah, membaca Al-Quran, kemudian berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, diakhiri dengan perbuatan-perbuatan amal baik. Begitu juga mengawalinya, kita awali dengan perbuatan baik. Mudah-mudahan di akhir catatan itu catatan yang namanya husnul khatimah. Maka tatkala nanti di yaumul qiyamah, di yaumul hisab, kita akan mendapatkan buku itu. Fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fa huwa yuhasabu hisaban yasira. Ketika kita kelak di yaumul qiyamah di hadapan Allah Azza wa Jalla, ketika mau diperiksa yaumul hisab, maka kita mendapatkan catatan. Kalau catatan itu kita terima dari tangan kanan, maka tentunya kita akan mendapatkan hisab yasira, mendapatkan hisab, pemeriksaan dari Allah yang sangat mudah dan sangat ringan. Tapi sebaliknya, kalau kita nanti mendapatkan kitab itu catatan amalnya banyak dan sebelah kiri, berarti catatannya yang dicatat oleh sekretaris Allah malaikat Atid, maka tentunya akan memberatkan hisab kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan kita semua mendapatkan hisab yasira, mendapatkan hisab yang mudah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa?
Karena yaumul hisab, hari di mana amal kita diperiksa oleh Allah satu persatu, maka Allah akan nanti memanggil nama-nama sesuai dengan nama yang diberikan oleh orang tua. Maka ketika orang tua memberikan nama kepada kita dan anak kita dan binnya orang tuanya, maka kelak nanti akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala jutaan manusia, miliaran manusia yang Allah ciptakan dari mulai zaman Nabi Adam, semuanya dikumpulkan di padang mahsyar berjuta-juta tahun, dan dia tentunya akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ada yang disebut dengan Yaumul Mizan. Yaumul Mizan adalah hari timbangan amal. Ketika timbangan amal, kalau timbangan amal kita lebih berat, maka insya Allah akan mendapatkan bahwa fi 'aisyatir radiyah, maka dia akan mendapatkan tempat yang memuaskan. Dia langsung sekilat jembatan Shiratal Mustaqim dan dimasukkan dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi sebaliknya, wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Maka tatkala amal kebaikannya lebih ringan daripada amal keburukannya, maka dia akan dimasukkan ke dalam neraka hawiyah. Wa ma adraka ma hiya, apakah neraka hawiyah? Narun hamiyah, neraka yang bernyala-nyala. Begitu kakinya masuk di sini sudah bergejolak. Itu adalah siksaan yang paling ringan. Nauzubillah summa nauzubillah. Tapi alhamdulillah summa alhamdulillah, 3 minggu ke depan kita akan memasuki bulan tamu Allah Subhanahu wa ta'ala yang disebut dengan bulan Ramadan. Inilah keuntungan umat Nabi Muhammad dengan adanya bulan Ramadan. Insya Allah dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita berdoa, mudah-mudahan wa balighna fi Ramadan, mudah-mudahan kita disampaikan kepada bulan Ramadan. Kira-kira senang gak kita kamu datang bulan Ramadan? Senang gak? Mudah-mudahan alhamdulillah, karena banyak saudara-saudara kita yang sampai saat ini yang Ramadan bulan tahun kemarin ikut bersama-sama sholat tarawih dan darus Al-Quran. Di sini ada saudara-saudara kita yang sudah meninggalkan. Bersyukurlah kita masuk ke dalam bulan Ramadan. Baru senang saja kita datangnya bulan Ramadan. Apa kata Nabi? Man fariha bidkhuli Ramadan harramallahu jasadahu 'alan niran. Kata Nabi, barang siapa yang senang dan bergembira dengan datangnya bulan Ramadan, harramallah, maka Allah mengharamkan jasadahu, atas jasadnya orang yang senang dan bergembira di bulan Ramadan, 'alan niran. Allah jamin jasad kita tidak akan masuk neraka. Itu baru senang, itu baru gembira datangnya bulan Ramadan. Saya yakin semuanya senang. Senang? Insya Allah. Kenapa kita senang? Yang pertama jawabannya, Syahrul Ramadan Syahrul Mubarak. Ini motivasi aja nih sebelum bulan Ramadan ya. Saya terakhir mungkin ya, kita ketemu lagi kultum, betul gak? Betul, kayak dengerin kultum dan ketemu sama saya insya Allah. Yang pertama, kenapa kita senang dan bergembira dengan datangnya bulan Ramadan? Yang pertama, Syahrul Ramadan Syahrul Mubarak. Bulan Ramadan bulan yang penuh dengan keberkahan. Apa itu berkah? Ziyadatul khair. Berkah itu adalah tambah-tambah kebaikan. Coba lihat nanti di bulan Ramadan, malam pertama tarawih penuh deh sampai sana. Penuh. Masjid penuh sampai puja sera. Insya Allah masjid kita sekarang lagi dibenahin tuh. Mau pasang apa? Granit apa ya? Marmer. Ayo tuh wakaf tuh buat akhirat. Ayo, berapalah 1 meter 500.000.
10 meter kecil. Ya, salah aja kemarin kita cepat jadi lelangnya. Bukan lebih, saya lihat tuh. Kayaknya untung deh. Mau masjid lelang nih, ayo kesempatan buat apa lagi tuh, dipakai bulan Ramadan, dipakai untuk beribadah. Itu akan apa? Mengalir selama-lamanya, insya Allah. Coba lihat yang tadinya gak ada makanan, ada buka puasa, pasti di sini di masjid minimal ada kopi, ada es kopil. Ya, iya, barang siapa kan yang memberikan makanan untuk orang yang lapar tapi bukan puasa berbuka ya. Hebat jaminan di surga Allah Subhanahu wa taala. Saking berkahnya biji salak, tahu biji salak kan? Saya tanya sekarang, makan salak biji salak keras apa empuk? Keras empuk? Keras. Tapi nanti ketika buka puasa bersama itu biji salak yang tadinya keras, empuk dan manis. Itu saking berkahnya dari Allah Subhanahu wa taala. Apa berkahnya lagi? Dilipat gandakan kebaikan kita. Yang biasanya 1 dikasih 10. Tuh ya. Tarawih malamnya, kemudian tadarus Al-Quran, dan ramai lagi tuh biasanya tuh ya. Biasanya tuh Quran tuh yang di atas lemari yang udah bulukan dibersihin. Ngaji lagi kita nih. Ya minimal one day one juz. 1 hari 1 juz, masa iya? Seneng kan? Seneng. Kenapa kita seneng? Yang pertama adalah ziyadatul khair, keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Maka syahrul Ramadan syahrul mubarak, bulan Ramadan bulan yang penuh dengan keberkahan. Yang kedua, tenang aja, dikit lagi, makan aja. Yang kedua, kenapa kita senang dan gembira dengan datangnya bulan Ramadan? Karena kita tahu syahrul Ramadan syahrul maghfirah, bulan Ramadan bulan yang penuh ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Tuh dosanya yang 11 bulan kita banyak dosa banget gitu kan, betul apa enggak? Yang merasa dosa alhamdulillah, yang enggak merasa dosa sombong banget mana. Selama 11 bulan datang bulan Ramadan, yang terpenting kita melaksanakan ibadah puasa. Apa kata Nabi? Man shama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman, karena Allah, bukan karena Pak RT, bukan karena makhluk, karena Allah, karena iman. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kita yang lewat, insya Allah 11 bulan. Dengan kita berpuasa 1 bulan di bulan Ramadan, maka dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa yang mana nih? Yang mana nih dosanya ya? Ini dosa yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dosa dengan sesama tetangga, dengan sesama manusia, dengan adik dan kakak? Maka dosa itu tidak akan diampuni oleh Allah selagi kita saling memaafkan. Tapi alangkah sombongnya manusia ketika diminta maaf tidak mau memaafkan. Itu adalah manusia yang paling sombong. Kenapa? Allah aja innallaha ghafurur rahim, sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Alangkah sombongnya manusia yang tidak mau saling memaafkan. Tapi manusia yang terbaik adalah sebelum saudaranya minta maaf, kita saling memaafkan. Maka ada istilah munggahan, kan? Yuk munggahan kumpul minta maaf sebelum bulan puasa. Kita pun pergi ke kuburan, ngedoain orang tua, dibersihin tuh kuburannya, minta ampun kepada Allah supaya para orang tua dan saudara-saudara kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bebas dosa kita dengan sesama manusia, apalagi dengan sesama Allah. Dengan berpuasa maka dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah, insya Allah. Dan kenapa kita ketika manusia bersalaman, apa kata Nabi? Tasafahu yadhabil ghillu an qulubikum.
ketika kita bersalaman musafahah antara kita sesama laki-laki dengan laki-laki, dengan perempuan, kecuali dengan istri, bapak dengan anak juga, dan apa, jangan sampai murid dengan gurunya cium-ciuman. Lagi rame ya? Ya itu lagi rame di medsos tuh macam-macam banget. Ya itulah godaan dunia sekarang, apalagi di Filipina udah dilegalkan perkawinan gay. Wah udah kaum Samud sebentar lagi hancur loh, kayak di California. Na'udzubillah, ababilnya terpindah ke Filipina dari California. Jangan sampai ababilnya pergi ke Indonesia. Sekarang udah mulai gelodok sono Kemayoran, hati-hati. Na'udzubillah. Tuh, dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika tadi kita bersalaman, bener kata si kakek, kalau salaman mak kerasa. Di sini ada urat nadi dua. Ketika salaman tekan dikit, maka tasafahu yadhabil ghillu an qulubikum. Ketika tersalaman kita sama-sama merelakan antara dosa kita, semua dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Biasanya orang kan kalau berantem dan sebagainya ya kumpulin, ngaku udah damai ya, di ujungnya apa? Salaman. Karena kata Nabi, tasafahu yadhabil ghillu an qulubikum, bersalamanlah, musafahahlah. Maka ketika dua hamba Allah bersalaman-salaman, kedua nadinya bertemu, disitulah unek-unek semuanya akan keluar. Ketika itulah ketika kita rela dosa kita saling memaafkan, Allah memaafkan kita semua. Insya syaratnya apa? Niat kita masuk ke dalam Ramadan ingin melaksanakan kewajiban yang setahun sekali, namanya puasa Ramadan. Ada yang punya kodok gak nih? Yang kemarin sakit bayar tuh, mau 2 minggu lagi. Kalau punya istri yang head, anak yang head, segera bayar. Sebelum apa? Sebelum puasa datang harus dibayar. Kecuali meninggal dunia ya udah dipidyahin. Kalau masih hidup ya bayar, kalau boleh pidyahin. Sekuat. Yang terakhir, kenapa kita senang dan gembira dengan datangnya bulan Ramadan? Karena syahrul Ramadan syahrul ibkum minan nar. Bulan Ramadan adalah bulan dibebaskannya api neraka. Gimana kita ingin masukin api neraka? Satu, pahala kebaikannya Allah lipat gandakan, betul gak? Dosa-dosa kitanya diampuni. Kalau pahala dilipat gandakan, dosa diampuni, kira-kira timbangan amalnya lebih banyak kebaikan apa keburukannya kira-kira? Insya Allah keburukannya. Itulah hebatnya umat Rasulullah dibandingkan umat-umat yang lainnya. Yang lain itu pada ngiri, karena dengan adanya bulan Ramadan dosa-dosa semua diampuni, kebaikannya dilipat gandakan, maka dibukakanlah pintu surga, maka ditutuplah pintu neraka, maka dirantailah setan-setan, kecuali setan rusung yang tidak bisa dirantai. Lihat, coba lihat. Oh, malam mau apa? Sekali hari pertama kedua pada puasa tuh pujasera ditutupin atasnya ditutupin kepalanya, bawahnya kelihatan kakinya, kakinya nggak ke bumi. Biasanya kalau kaki nggak nyampe ke bumi apa itu? Setan. Na'udzubillah. Jangan sampai jualan, silakan jualan di bulan Ramadan, nggak usah dilarang. Yang penting yang biasanya dimakan jangan pagi-pagi, udah asar baru buka, menyiapkan untuk berbuka puasa. Ini pagi-pagi di Indo tidak dimukain, nasi goreng bukain, dosanya sama-sama tuh tanggung, dan itu tidak akan berkah kita dagangnya. Tuh kakek, siap jam 4 sore sudah di JB, siap-siap menyiapkan minuman bagi orang yang untuk berpuasa. Selain kita mendapatkan uang, kita pun mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan lagi, senang gak dengan datangnya bulan Ramadan? Insya Allah kita berdoa pada Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan kita berikan kesehatan, umur panjang,
berkahan rezeki. Mudah-mudahan habis Ramadan bisa haji dan umrah. Mudah-mudahan rezekinya diberikan buah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terpenting kita disampaikan kepada bulan Ramadan dan kita bisa melaksanakan ibadah di bulan Ramadan. Barakatul Quran. Al-Fatihah.